Oke, selamat siang semua. Thank you udah hadir Mas Adi, Mas Yusuf, Dr. Doni, Siang. atau yang akrab kita sapa Dok Bro. Kita ini mau ngobrol sedikit ya dengan konten namanya Players Talk, ngobrol sama pemain, apalagi melihat kondisi tentang kesehatan pemain atau keadaan di lapangan yang begitu sering terjadi, butuh edukasi lebih ke pemain meskipun terutama pemain-pemain Persik ini udah pernah kita workshop kan lah, kita pernah samperin, kita pernah datengin, ada edukasi, tapi memang waktu itu yang kita baru berikan edukasi kan mengenai henti jantung. Kan begitu banyak kecelakaan di lapangan yang harus kita berikan edukasi atau pemain pahami atau bahkan seluruh pelaku sepak bola pahamin. Tapi karena keterbatasan waktu, klub hanya bisa memberikan 30-60 menit, yang paling utama dari keadaan tubuh kan jantung. Makanya kita berikan edukasi pertama yaitu keadaan henti jantung. Meskipun secara hasil ada pemahaman sedikit dari para pemain melihat keadaan temannya yang terjatuh di lapangan, bagaimana harus menghandle-nya. Nah, sebelumnya saya menanya ke kabar Mas Adi, gimana Mas kabarnya sekarang? Alhamdulillah udah sehat dan udah bisa latihan juga. Kemarin sempat pernah dalam keadaan tidak sadar atau memang waktu kejadian dalam keadaan sadar terus? Sempat nggak sadar sebentar, sempat bangun-bangun di ambulan. Oh, oke. Ingat waktu itu langsung hilang kesadaran gitu Mas ya waktu di lapangan? Ya, tapi nggak lama. Saya masih sadar pas diangkat ke ambulansnya, terus pas di ambulans saya udah disuruh tidurin aja, suruh merem. Oke. Sadar-sadar saya tiba-tiba udah mau nyampe gitu. Oke, cuman hasil MRI segala macamnya udah keluar. CT scan segala macam sudah keluar. Scan-nya ya udah keluar, aman. Oke, aman Mas. Oke. Nah, dari Mas Yusuf waktu itu gimana Mas keadaannya? Kan langsung, sama keadaan waktu itu kan cukup cepat dan malah banyak yang keributannya nih. Tapi yang kita lihat secara sekilas dari video, pemain Persik Mas Yusuf termasuk yang langsung responnya melihat keadaan Mas Adi nih, keadaannya sadar apa enggak, langsung manggil tim medis kan. Waktu itu kalau bisa diinformasikan keadaannya seperti apa Mas? Ya itu pas benturan pertama itu bola lepas kan Mas, ya habis itu kena dorong, jatuh, udah saya lari, udah nggak lihat apa-apa aja. Adinya ada, tapi matanya itu kelihatan putih, tapi masih setengah sadar. Kejang gini kan, dia kejang, terus suruh apa, lemas, tapi nggak mau, kayak mau bangun aja dia. Habis itu udah agak gini. Tim medis juga itu yang saya sangat sayangkan itu Mas. Mungkin respon dari tim medis. Terus kalau itu kan darurat Mas ya. Harusnya ada respon atau enggak langsung masuk kan. Pengennya gitu aja. Oke, tapi ada suatu tindakan yang Mas buat waktu itu nggak ke Mas Adinya waktu itu pengen bangun padahal matanya putih, sempat tenangin sebentar, atau mungkin yang kita pernah kasih edukasi kan kepalanya diangkat sedikit atau ditidurin aja? Pertama saya angkat dikit Mas, saya lihat apakah lidahnya masih bisa apa enggak. Terus dia mulutnya kan berdarah, dia masih bisa rasain itu gini-gini, masih gerak-gerak. Habis itu saya pegangin ini belakang kepala, saya suruh tidur. Oke. Nah, Dokter Doni, gimana dok kira-kira dari keadaan ini concussion atau gimana dok? Atau mungkin bisa tambahkan juga menghadapi keadaan seperti ini, dan juga yang pasti kan memang ini tindakan medis ya, pemain juga bukan berarti harus paham medis secara utuh. Sebenarnya edukasi apa yang bisa ditambahkan di sini yang bisa sama-sama belajar nantinya? Let's talk about concussion lah. Pada dasarnya concussion itu kan geger otak ya, atau cedera kepala. Segala benturan yang terjadi di kepala, risiko concussion itu pasti ada. Nah, yang tadi udah diceritain tuh udah hampir menjawab beberapa red flag yang dari concussion itu. Kayak contoh misalkan penurunan kesadaran, terus ada terlihat sedikit kejang, terus ada terlihatan suatu perilaku agresif. Artinya gini, seseorang yang mengalami concussion itu kadang-kadang bukannya malah lebih tenang, malah lebih pengen agresif gitu, pengen bangun dan pengen bergerak aja gitu. Nah, itu suatu perilaku seperti itu.
Tetapi ada juga red flag lain yang seperti nyeri kepala hebat, muntah, nah itu sakit leher, nah itu juga tanda-tanda concussion. Nah yang saya mau highlight adalah begini, bagus banget kalau teman-teman itu menyadari kalau ada tanda-tanda kayak gitu loh. Nah yang sebenarnya harus tahu tentang permasalahan itu tuh bukan cuma sekedar tenaga medis yang dari tim gitu. Tenaga medis yang ada di venue, medical officer venue dengan tenaga transport aja juga evacuate itu, tenaga evacuate juga harus ngerti bagaimana mengenali concussion. Jadi concussion ini tuh menjadi highlight tuh sekarang. Jadi semua orang tuh harus ngerti. Nah kalau di Indonesia yang butuh ngerti tentang concussion ini menurut saya wasit. Kenapa? Indonesia tuh kayak tadi tuh dibilang bagaimana respon di medis gitu kan, nggak selamanya tim medis itu melihat injury mechanism gitu. Nah, yang harus disadari tentang injury mechanism ini adalah pemain dan wasit yang lebih dekat gitu. Jadi kalau mereka teman-teman ini mengerti injury mechanism yang berakibatkan pada concussion, itu jadi akan lebih aware. Tapi tindakan tadi itu saya sangat apresiasi tuh, mulai di dibebasin jalur nafas, di chin up dan segala macamnya. Itu emang protokolnya dan kita jaga supaya si leher itu tidak bergerak terlalu banyak, tidak banyak manipulasi sampai tim medisnya datang. Ya, kalau saya sih komentarnya prinsip itu kita harus ngerti tuh yang red flag concussion tadi tuh. Tapi kalau boleh Mas Haji ditambahkan dong, wasitnya juga ngerti. Oke, ini memang menjadi selalu masih prioritas kita lah untuk penanganan medis kan. Nah, tapi untuk yang ada ini nggak dok, kira-kira advice buat pemain nih, kira-kira ketika menghadapi hal serupa, bukan berarti di sini Mas Adinya, kan kalau dia kan pasti udah jatuh, terkapar nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, buat yang teman-teman lain nih, kayak Mas Yusuf dan kawan-kawan, ketika melihat rekannya terjatuh seperti itu, tindakan apa yang perlu dilakukan oleh pemain? Ya, betul, wasit perlu tahu, ada medis juga harus butuh cepat. Cuman dalam sisi ini kita butuh, sebenarnya pemainnya lebih paham dulu deh. Ketika memang ada yang kuncinya tidak ABC Mas Haji, kuncinya ABC. A-nya itu adalah airway dan breathing, A, B. Dan C-nya itu circulation. Circulation mungkin pemain nggak terlalu berpikir lah, maksudnya nggak terlalu melihat lah. Tapi A, B-nya itu harus berjalan. Jadi yang tadi dilakukan itu untuk membebaskan jalan nafas itu paling penting. Tidak lidahnya bagaimana dan segala macam itu udah bagus banget. Itu yang paling utama. Oh ya, ada satu hal yang sering terlupa oleh teman-teman di regulasi pun sering terlupa. Ketika kita mencurigai ada kasus concussion ataupun cedera kepala, tim medis itu berhak meminta 3-minute medical suspension. Itu ada di buku FIFA, Emergency of FIFA. Nah, itu peraturan jelas tuh. Tapi suka di Indonesia tuh kita diusir-usir keluar tuh biasanya. Nah, jadi kalau misalkan tenaga medis masuk dan kita curiga itu cedera kepala, kita bisa minta 3-minute medical suspension. And then ketika 3 menit itu tidak bisa tertolong ataupun tidak bisa dilakukan suatu pemeriksaan yang lebih lanjut, baru sistem yang namanya evacuate berjalan. Sistem evacuate berjalan juga melihat tadi, kalau misalkan adanya red flag, itu ambulans harus masuk dan kita mengevakuate dengan cara yang paling aman, yaitu menggunakan roller ataupun menggunakan long spine board. Jadi sekarang kalau concussion itu yang paling penting adalah satu, penanganan pertama, kita bicaranya dengan ABC, airway dan breathing dan circulation. Kedua, ketika kita dicurigain, kita melakukan suatu evacuate dengan cara yang aman, dengan peralatan yang aman. Kalau kita sih dari medis sih prinsipnya seperti itu. Selain membebanan atau memberikan pengetahuan kepada semua pelaku sepak bola tentang concussion ini jadi wajib, Mas Haji. Kita harap sih ada suatu sesi tertentu nanti ya. Saya mau nanggapin dikit yang 3 menit tadi itu, maksudnya medis berhak masuk meskipun tanpa wasit memberikan izin masuk atau gimana? Enggak. Itu pada dasarnya ketika yang boleh diizinkan masuk itu adalah ketika ada tanda-tanda bahaya atau istilah kata risiko mengancam nyawa, misalkan benturan tanpa kontak. Kalau kita curiga tentang henti jantung. Tetapi kalau ketika jadi benturan itu kita nggak selamanya kita bisa masuk. Itu kita akan ragu. Pasti medis akan ragu. Jangan salahkan medis untuk nggak masuk. Itu pasti akan bertanya, bagaimana nanti itu istilahnya, boleh nggak si wasit masuk apa enggak. Jadi makanya saya bilang, wasit dan pemain itu harus ngerti mekanisme of injury. Si medis itu belum tentu melihat loh, karena jaraknya bisa jauh, bisa tertutup orang dan segala macamnya. Tetapi kalau misalkan pemain lain dan wasit, itu seharusnya aware. Jadi logikanya concussion itu biasanya medis jarang sekali bisa masuk. Tetapi ketika medis itu masuk dan kita mencurigai concussion, kita berhak meminta 3 menit suspension, medical suspension. Nah, buat yang pemain tadi, balik lagi berarti yang edisi tadi yang dilakukan adalah melihat jalur nafas, berarti ngecek apakah masih bernafas, mengatur posisi temannya dalam keadaan bisa bernafas, dalam hal ini
ditentangkan gitu ya dok ya, dengan mengangkat tadi yang dilakukan sama Mas Adi, kepala diangkat, ngecek lidah segala macam. Lalu setelah itu ya aware bahwa ini bahaya, panggil medis gitu dok ya? Atau ada lagi yang bisa Betul. pemain pahami lebih lanjut? Saya rasa untuk saat ini Basicnya sih itu ya. saya lebih mengapresiasi lah apa yang dilakukan, itu bagus banget kok. Nah Mas Yusuf pernah ngalamin hal serupa nggak, ngelihat kejadian entah rekannya atau lawan timnya juga, pemain lawan timnya yang terjatuh, yang membutuhkan reaksi cepat, yang dalam pada tidak sadar lah, pernah ngalamin juga nggak Mas Yusuf? Nggak Selama pernah sih berkarir Mas, nih. baru pertama Baru ini kali pertama ya? kemarin. Iya. Dan edukasi yang kemarin yang APPI berikan dengan Rumah Sakit Remi Bintaro itu pertama kali juga, apa memang sudah pernah dengar juga? Ada Itu pernah dapat hal serupa? cuma di APPI itu series kedua kalau nggak salah Mas, di Magelang itu. Sebelumnya Cuma pernah dapat workshop kayak gitu nggak Mas? Pelatihan belum, seperti belum, itu? belum. Yang dari workshop itu yang Mas sangat ingat tuh apa? Yang akhirnya terngiang-ngiang, yang apa ya? Yang jadinya selalu teringat, bahkan keadaan kemarin jadi melakukan controlling atau melihat, membantu lah Mas Adi yang waktu jatuh ketimbang ikut ribut-ribut dengan teman-teman lainnya. Yang kemarin yang saya ingat cuma itu Mas. Pertama cuma napas saja. Itu lidahnya ketelan apa enggak, cuma itu. Pokoknya habis itu langsung manggil medis Mas ya, keadaannya seperti itu kan ya. Pokoknya Yep. ngecek napas dulu ya. Ya, langsung lari aja itu Kak Adi Mas. Udah nggak mikir yang lain-lain, berantem apa udah. Kan satu Oke. Mas, untuk teman-teman semua mungkin Mas ya. Sebelum kita jadi pemain bola kan kita manusia. Yes. Nah, cuma itu sih pesan buat teman-teman juga. Betul. Mas Adi pernah ngalamin hal serupa nggak Mas, yang sampai tidak sadar lah? Karena Belum posisi sih. kiper rawan juga kan, ini terhadap benturan Ya. paling rawan malah. Benturan pernah, cuman yang sampai nggak sadar belum pernah. Baru Jadi pelajaran juga Mas ya. pertama. Ya. Ada pesan nggak Mas kira-kira untuk tadi ketika Mas Yusuf memberikan pesan sama manusia, intinya respon kemanusiaan lah diutamakan. Kalau Mas Adi ada pengalaman dari hal ini yang perlu disampaikan? Kalau menurut saya utamakan dulu yang lebih penting dibanding apa ya, kayak lebih ke fair play sih. Karena saya juga di situ pasti kan nggak tahu menahu apa yang terjadi gitu. Ternyata ribut kan. Oh, menurut saya lebih diperbaiki lagi. Mas Adi ngelihat ininya apa namanya video ulangannya ketika udah sadar? Atau nggak mau tahu juga? Oh, sempat ngelihat? Sempat, tapi nggak sering sih, cuman sekilas aja. Ya, intinya itu sih, mungkin dari sini memang kita APPI baru 10 lah klub Liga 1 yang kita visit, yang kita samperin, masih workshop kemarin, memang belum semua, kendala waktu, apalagi sekarang juga keadaan COVID-nya juga dalam keadaan yang tidak baik-baik, kita juga masih melihat kondisi apakah di seri Bali ini bisa sisa klub lainnya tuh yang bisa kita samperin buat ngasih edukasi visit workshop mengenai bantuan besar. Nah ini beruntungnya juga kemarin Persik sama Borneo udah kita lakukan workshop. Jadi ya meskipun tidak banyak, seenggaknya ada peran Mas Yusuf, Wildansyah dari Borneo yang respon cepat lah, yang lari, bahkan yang menjadi perhatian utama mereka adalah pemain yang jatuh, atau dari sini Mas Adi, ketimbang rame-rame lainnya. Pun nggak ada keributan juga, yang paling kita utamakan harus ngecek pemain yang jatuh dan panggil tim medis sih, seenggaknya memberikan aware ke wasit untuk melakukan tindakan cepat ketimbang ngediemin. Paling gitu. Atau mungkin Mas Adi dan Mas Yusuf ada yang mau disampaikan lagi, terutama tentang keadaan-keadaan seperti ini ke depannya, karena menjadi banyak nih, gak hanya Mas Adi, sebelumnya ada yang dari Persela, juga pernah lawan waktu itu lawan Persija kalau nggak salah, atau Persija lawan Persib, pernah juga keadaan pemain tidak sadar di lapangan. Ada yang mau disampaikan Mas, pesan khusus buat sama teman-teman pemain sepak bola sih, intinya mengulang lagi tadi apa yang ingin disampaikan, mungkin dari Mas Kalau Yusuf. saya sih itu Mas ya, seperti yang saya katakan ke Mas Budi kemarin, kita kalau bola seperti itu kan mungkin lebih beresiko pada kiper ya, soalnya seimbangan kan udah dia tangan di atas, mungkin kalau dihantam kaki kan kita nggak tahu. Nah, jatuh bisa kepala dulu. Mungkin kalau ada bola 50-50 lebih baik janganlah.
Kan Setuju, kayak setuju. kayak yang saya bilang tadi sebelum kita jadi pemain bola kan yang utama kita manusia. Oke. Itu Mas sih. Thank you Mas Yusuf. Mas Adi, ada Mas? Kurang lebih sama seperti Mas Yusuf, saling menjaga. Ya intinya saling hati-hati juga Mas Adi karena pernah Iya. mengalami, jangan menjadi trauma yang negatif. Semoga menjadi jaga diri dan semakin safe main di lapangan dan tidak terjadi apa-apa sih ke depannya. Dokter Doni, saya punya Komisioner PP, ada yang mau sampaikan terakhir, terutama mengenai peran pemain dan kedua, bagaimana untuk mengurangi potensi adanya kelalaian di lapangan sih terhadap hal ini. Singkatnya Dok. Oh, tadi saya sangat setuju lagi, kita harus semuanya berbalik kepada fair play ya. Bagaimanapun juga keselamatan itu nomor satu. Dan kita harus bisa mengedukasi pemain-pemain kita bagaimana melihat sebuah kasus ataupun segala sesuatu kecelakaan yang bisa membahayakan sesama pemain. Kenapa? Karena pada dasarnya yang bisa menolong itu mereka. Sepintar apapun tenaga medisnya, mereka yang akan menjadi first responder gitu loh. Dan apapun yang mereka melakukan, mereka juga yang bisa melihat. Jadi kita harus menginvestasikan edukasi kepada pemain. Semoga kita ke depannya PPI bisa membantu lebih banyak dibanding yang itu ya Mas. Itu aja kali ya. Pasti. Oke, itu paling. Siap, thank you nih Dokter Doni, Mas Alif, Mas Adi, kita udah saling berbagi. Semoga semakin aware pemain terhadap hal ini. Semuanya sih stakeholder juga karena ini hubungannya sama nyawa. Nggak tahu kalau memang respon dari pemain tidak cepat, tidak cepat datang, apakah masih dalam keadaan yang sama atau enggak. Tapi ke depan jangan tunggu ada korban lagi baru kita bertindak. Ini perlu kita menjadi hal terakhir sih. Ya keadaan sih kecelakaan kita nggak bisa pungkiri pasti ada, tapi respon seperti apa yang perlu kita persiapkan. Intinya itu. Terima kasih semua, sehat-sehat, yang masih bermain juga jaga diri di sana. Semoga berkompetisi dengan baik dan lancar. Thank you juga Dr. Doni di tengah aktivitas. Ya, terima kasih Mas Adi. Terima kasih Mas Adi, Mas Yusuf. Terima kasih Mas. Sampai ketemu di lapangan ya. Terima kasih kembali. Siap. Ya. Selamat siang semuanya. Siap Mas.